Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku Jody Erensa. Aku di sini mungkin agak telat ngomongi kasus ini. Kalian tahu sendiri kasusnya tentang apa, sesuai dengan thumbnailnya. Ya, ini kasus seorang pelajar SMP membakar sekolahannya sendiri lantaran karena sakit hati dibully. Itu pun gurunya ikut membuli kabarnya. Ya, aku baca-baca pun memang seperti itu. Bahkan dia dibilang caper oleh gurunya. Kita tuh nggak bisa menganggap remeh ataupun menganggap sebelah mata lah tentang pembulian tersebut ya, ataupun tentang kasus pembulian lainnya gitu. Jujur, bully itu nggak enak, nggak bisa disepelekan teman-teman. Bahkan itu bisa merusak masa depan seseorang, bahkan bisa menimbulkan kehilangan nyawa gitu. Kalian ingat kasus yang Dijilen yang pernah aku ceritakan di video-video aku sebelumnya? Di situ diceritakan bahwa dia tuh dibully oleh teman-teman. Dia masih berusia 13 tahun, sama seperti yang pemuda ini. Dia 13 tahun juga, masih SMP. Karena dibully, dia membawa pistol kaliber ke sekolah-sekolah dan menembak mereka di sana. Beberapa orang meninggal di sana. Lalu dia ditangkap dan dipenjara. Nah, di sini kasusnya hampir mirip sama itu, tapi bedanya dia nggak nembak-nembak gitu ya, tapi hanya membakar sekolahnya aja. Memang seperti itu teman-teman. Kita itu korban bully itu pengen banget balas dendam, pengen banget untuk mengeluarkan rasa sakit, ataupun pengen orang lain tuh merasakan sakit juga apa yang kita rasakan. Korban bully memang seperti itu. Kalau aku bisa aku kontrol gitu, karena aku sendiri pernah dibully dari kelas 3 SD sampai kelas SMA lah gitu ya. Dan aku lepas kendali ketika masa SMP. Aku berantem sama seseorang tapi akhirnya dikeroyok. Titik fokuskan ya di sini, yakni tentang guru yang ikut membuli ataupun kurang memberikan perhatian pada pemuda tersebut atau pada pelajar tersebut. Jujur teman-teman ya, kalau kita tuh dibully teman-teman, kalau misalnya teman kita nggak bisa bantu, itu satu-satunya orang yang kita tuju di sekolah itu ya guru gitu. Ngadu kita ke guru, karena guru tuh menjadi orang tua kita kedua daripada di rumah. Kalau di rumah kan orang tua kandung, kalau di sekolah ya orang tua kita ini, guru kita gitu. Orang tua kita yang di rumah ini mengantarkan anaknya ke sekolahan, minta tolong sama bapak ibu guru di sana. Bu, ini anak saya mau sekolah di sini, tolong dididik dengan benar, tolong kalau dia diganggu ataupun sebagainya, tolong jagain. Tujuan mereka itu seperti itu, nggak cuma tentang ngajarin tentang pengetahuan umum, tentang matematika, IPA, fisika dan sebagainya. Mereka tuh pengen anaknya itu terdidik dengan baik gitu, karakternya terbentuk, termotivasi gitu. Tapi sangat disayangkan masih banyak guru-guru yang enggan melakukan hal tersebut, ataupun mereka banyak guru-guru tuh cuman ngejar mata pelajaran doang gitu, ngejar materi-materi doang gitu, ngejar kurikulum gitu, nggak ngejar tentang karakter seorang anak. Guru tuh kadang ngajarnya udah sebatas ini materi saya ajarkan nih, udah kalian pelajari ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan, sudah gitu doang, nggak ngajarin tentang bagaimana pembentukan karakternya, bagaimana kalau kita masih punya masalah bagaimana cara solusinya gitu dan sebagainya gitu. Ataupun guru backup pun di sekolah itu kadang hanya menerima siswa-siswa yang bermasalah atas kenakalannya sendiri gitu ya, bukan masalah karena dia sendiri punya masalah gitu. Ya misalnya dia dibully nih, guru BK kadang kurang peka, ini anak dibully tapi dibiarkan aja gitu. Guru BK kadang kurang peka. Nah di sini teman-teman, guru itu fungsinya tuh sangat penting banget gitu tentang hal ini. Guru SD, guru SMP misalnya, anak ini kan, ini aku sering nemu banget di kasus-kasus di sini, fenomena seperti ini. Ada anak kecil ataupun anak masih SD ataupun masih SMP berantem, terus dia dipanggil orang tuanya ke sekolahan, terus gurunya bilang responnya tanggapannya seperti ini, namanya juga anak-anak wajar. Memang wajar. Mereka masih anak-anak, mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka masih suka main-main gitulah ya. Cuman mumpung masih anak-anak, didiklah dengan baik mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah ini bully itu tidak baik gitu, kamu merusak pertemanan, merusak masa depan orang lain gitu. Kamu jangan lakukan seperti itu lagi. Bukan anggapnya ke orang tua, wajar bu, namanya juga anak-anak gitu, nakal gitu ya. Di SD pun anak-anak itu kalau misalnya berantem nggak boleh dibilang seperti itu. Mereka tuh harus dididik dengan baik. Guru SD memegang peran penting dalam pembentukan karakter. Kalau misalnya dari kecil dia tidak dibentuk karakternya dengan baik, maka ketika SMP-nya dia bakal membebani guru SMP-nya untuk dibentuk karakternya dengan baik. Kalau misalnya guru SMP gagal membentuk karakter siswa tersebut dengan baik lagi,
jatuhnya ke guru SMA. Guru SMA yang repot, padahal guru SMA tuh ngejar pengetahuannya karena mau masuk kuliah, nggak tentang karakter lagi gitu. Karakter tuh, kebutuhan karakter tuh masih di SD SMP tuh harus bisa terbentuk gitu. Kita enggak, kita di sini ya belajar namanya juga anak, terus juga belajar juga cuma ngasih materi, udah selesai gitu doang. Kurang ada kepekaan tentang hal tersebut, dan banyak guru-guru yang menyepelekan pembulian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bully itu bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan masa depan orang lain itu hancur. Terutama aku dibully juga bisa aku merasakan namanya trauma, depresi, psikis aku terganggu, bakal punya masalah kognitif juga gara-gara sering dibully. Prestasi pun aku menurun waktu itu. Dan ya seperti itulah, aku mencoba untuk bunuh diri waktu kelas 9 SMP, dan alhamdulillah gagal dan ya sekarang menjalani hidupku seperti ini. Aku jujur sangat enak banget sama pembulian teman-teman. Banyak banget kasus-kasus yang aku scroll di sosial media tentang pembulian, dan aku berharap Indonesia menjadi lebih baik lagi tentang hal ini. Aku berharap guru-guru itu lebih terpandang lagi tentang kasus pembulian ini. Nggak boleh menganggap bahwa hal ini sepele, nggak boleh menganggap remeh hal ini. Bentuklah karakter anak dari sekarang, dari kecil dibentuk, jangan sampai dia gagal. Karena kalau dia gagal dari kecil, kedepannya bakal gagal juga, bakal sulit banget untuk dia menemukan jati diri dia dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini dengan baik. Itulah komentar aku dari kasus pembulian tersebut. Bagaimana komentar kalian dengan kasus tersebut? Saya Rensa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.